Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru. Dan kami akan melakukan renungan harian. Bila roh-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Amin ya. Amin. Yesus memerintah di bumi dan di surga untuk selamanya. Amin. Kita kan baca ya, ditulis di Matius perikop yang bawah kita baca kemarin. Yesus tampil di Galilea. Ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Kita akan baca bagaimana Matius menulis. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi, setelah Tuhan Yesus selesai dicobai, Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus menyingkir di Naftali, daerah diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Dan ternyata itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ditulis di tanah Zebulon dan di tanah Naftali, jalan ke sungai, daerah seberang sungai Yordan dan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan itu dikatakan Tuhan Yesus. Saat itu yang didatangi Tuhan Yesus adalah bangsa yang diam dalam kegelapan, tetapi telah melihat terang. Jadi Tuhan Yesus dikatakan Nabi Yesaya ya, nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yesus adalah terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Dikatakan bahwa orang-orang di Kapernaum, Zebulon, Naftali itu negeri yang dinaungi maut, tapi dengan Tuhan Yesus datang, itu merupakan terang yang sangat besar. Terang yang besar di negeri yang dinaungi maut. Telah terbit terang. Nabi Yesaya telah menubuatkan seperti itu. Tuhan Yesus dikatakan terang bagi orang-orang yang diam di Kapernaum, daerah Zebulon dan Naftali, negeri yang dinaungi maut. Tapi sejak Tuhan Yesus datang, terbit terang. Kenapa? Tuhan Yesus berdoa, banyak orang sembuh. Tuhan Yesus berjalan diikuti orang, mujizat terjadi, kesembuhan. Bukan 1-2 orang, ribuan orang, 4.000, 5.000, itu yang baru diceritakan. Belum lainnya. Yang dari 5.000, 4.000 aja yang diceritakan cuma 1, 2, 3, 4 peristiwa. Belum satu-satu. Makanya Tuhan mengatakan kalau diceritakan semuanya tidak cukup dunia, tapi yang diceritakan ini cukup mencakup semua yang perlu diketahui manusia. Terbit terang.
bagi negeri yang dinaungi maut. Amin ya. Ini yang ditulis oleh Matius. Dikutip juga nubuatan dari Nabi Yesaya, di mana sejak Tuhan Yesus datang di Naftali, Zebulon, nubuatan Tuhan terpenuhi lewat Nabi Yesaya. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Dan kita imani Tuhan Yesus itu terang bagi kita. Terang itu telah terbit bagi kita. Kita imani itu. Amin. Itu Tuhan Yesus kita. Nabi Yesaya mengatakan Tuhan itu terang. Terbit terang. Kita imani. Itu Tuhan Yesus kita yang sama, yang masih berbicara pada kita sampai hari ini. Amin ya. Amin. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus pasal 1 ya. Ini tadi Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Kita baca di Markus 1 pasal 14 sampai 15. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang dikatakan Tuhan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ingat, Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Injil yang telah kita baca dan kita taruh dalam hati sebagai benih yang baik. Percayalah kepada Injil, percayalah kepada segala perkataan Tuhan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini Tuhan Yesus kita. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus akan disalib. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Sehingga kerajaan Allah bisa dirasakan di bumi. Kesembuhan lewat bilur Tuhan Yesus. Mujizat lewat darah Tuhan Yesus. Itu kita alami sampai sekarang. Dan 1000 tahun bagi Tuhan cuma 1 hari kan. Sudah dekat. Sudah dekat. Jaga-jagalah kita semua ya. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas pasal 4. Ayatnya sama 14 sampai 15. Yesus tampil di Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ini yang dikatakan Lukas. Dalam kuasa Roh. Setelah Tuhan Yesus dibaptis. Setelah Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Berpuasa 40 hari. Menang atas pencobaan iblis. Kembali ke Galilea masih dalam kuasa Roh. Dan mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Terbitlah terang. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Itu Tuhan kita. Kita imani Tuhan Yesus itu terang di hidup kita. Telah terbit terang di hidup kita. Di situ Tuhan Yesus menyebarkan Injil, dikatakan di Lukas. Mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan telah kita baca kemarin-kemarin. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Memberi makan karena belas kasihan. Di mana orang telah mengikuti 3 hari, 3 malam. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Sebelum mereka pulang, Tuhan Yesus kasih makan.
Itu Tuhan Yesus kita, telah terbit terang, menyembuhkan banyak orang, menginjil ke banyak orang, melakukan mujizat yang benar-benar tidak bisa disangka para murid Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus kita. Dan puji Tuhannya masih berbicara sampai hari ini. Salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu. Itu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita yang dikatakan Nabi Yesaya, terbitlah terang. Telah terbit terang di negeri yang dinaungi maut. Itu Tuhan Yesus kita. Terbitlah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Di dunia yang tidak penuh dengan ketidakpastian ini. Yang pasti itu di tangan Tuhan Yesus, keselamatan. Tuhan Yesus telah meninggal di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Itu Tuhan Yesus kita yang menjadi terang dalam hidup kita, telah terbit terang dalam hidup kita. Itu Tuhan Yesus kita yang puji Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Berjaga-jagalah, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bertobatlah, bertobatlah kita, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin ya. Ini perkataan Tuhan sendiri. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun satu hari bagi Tuhan. Berjaga-jagalah. Kita ingatkan ke orang-orang terdekat kita dan anak cucu kita. Ini Tuhan sendiri yang bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan yang masih berbicara kepada kita, salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu. Bertobatlah kita, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, firman-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami tidak bosan-bosan berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan menjadi benih yang baik di hati kami ini, yang telah Kau jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh berakat kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau. Untuk berkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Tuhan, orang sekitar kami, keluarga kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap pekerjaan ataupun proyek-proyek yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat marifat kepada kami Tuhan, dan biarlah setiap kami melakukannya, kami melakukan seperti kami beribadah kepadamu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk setiap pekerjaan atau proyek Kau titipkan kepada kami. Dan untuk setiap hal yang kami lakukan Tuhan, di rumah tangga, di keluarga kami Tuhan, di pergaulan, di pekerjaan, dimanapun Tuhan kami Kau tempatkan, biarlah kami dipenuhi Kau Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami berdampak baik Tuhan untuk orang-orang yang Kau titipkan Tuhan di dalam hidup kami, dimanapun kami Kau tempatkan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit, Kau berikan hikmat mujizat masih ada Tuhan, berikan mujizat-Mu Tuhan, kesembuhan, berikan hikmat marifat daripada-Mu. Dan setiap orang yang rindu memiliki anak, menambah momongan, berikan hikmat marifat daripada-Mu, mujizat dan daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di dalam anak-anak kami nantinya Tuhan, anak-anak yang cinta Kau, rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, yang takut dan mencintai Kau, dan rindu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau, mencintai Kau, sehingga pasangan hidup kami itu dapat mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Tuhan, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang dimana Tuhan, di rumah tangga kami, di pelayanan kami, atau dimanapun kami ditempatkan di pekerjaan atau proyek-proyek yang dititipkan kepada kami bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang ada masalah, beban berat, Kau berikan jalan keluar Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan terobosan-terobosan, Kau berikan berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami selamanya Tuhan. Terima kasih Kau masih berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.